Kalau begitu, langsung saja saya sambung kepada Mr. David Yom selaku CEO Hanwha Life Bucket List Plan yang ditemani oleh penerjemahnya yang cantik, Kak Eni Vilenia. Nama saya David Yom, selaku CEO Hanwha Life Indonesia. 오늘 룩북랑 또 Hanwha Life 버킷리스트와 콜라보레이션으로 버추얼 투어 인 서울을 이벤트를 할 수 있게 되어서 너무나 기쁘게 생각합니다. Iya, Mr. David ini sangat senang sekali pada kesempatan hari ini bekerja sama dengan Ruko, Rumah Korea, akhirnya bisa melaksanakan acara virtual tour in Seoul. 오늘 여러분 행사 즐기시고 좋은 시간 되시길 바랍니다. Terima kasih. Iya, terima kasih teman-teman. Semoga acara hari ini bisa dinikmati dan diambil juga nih pelajaran-pelajarannya. Kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan langsung oleh Adi Sem selaku CEO Rumah Korea Indonesia. Oke, perkenalkan saya Adi Sem selaku CEO Rumah Korea. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Yang pertama, yang kedua juga dengan Hanwha Life Insurance, terutama sekali lagi untuk Mr. David, Mbak Noni, dan tim BLP lainnya seperti itu. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, selamat fighting lah untuk masa depan. Jangan kasih kendor ya, tetap optimis seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita langsung masuk aja ke sesi inti. Sesi yang ini bakal dibuka langsung oleh Andri Sem. Kita langsung panggilkan saja Andri Sem. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Yorobun. Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Saya ingin mencoba mengenalkan daerah sekitar kampus itu kayak gimana gitu. Kira-kira dengan Indonesia sama atau enggak gitu ya. Ini sekitar kampus biasa banyak restoran atau warung-warung banyak dan yang murah-murah biasanya di kampus. Nanti akan saya kasih lihat mungkin satu-satu. Teman-teman kalau ke Korea di dekat stasiun pasti ada warung seperti ini. Mungkin di Indonesia bisa dibilang warteg lah. Kalau di Jogja mungkin ya bujo gitu. Mahasiswa sering ke situ. Ini di gedung ini lantai 2 dan lantai 3 adalah kantor imigrasi. Jadi banyak orang asing yang datang ke sini untuk perpanjangan visa. Nah, fasilitasnya apa saja di kantor tempat saya kerja itu? Di sini dia melayanin bantuan untuk keimigrasian, kemudian untuk pendidikan bahasa Korea. Nah, tempat saya ini juga nyediain kursus gratis bahasa Korea. Ini bisa kita lihat di sini. Ada yang langsung nanya beasiswa nih Sem, tips untuk program beasiswa GKS itu gimana Sem? Ini masing-masing orang kayaknya beda, tapi kalau dari saya punya kelebihan yang orang lain nggak punya. Kan kalau lihat di persyaratan pendaftarannya kan ada persyaratannya minimal apa, IPK minimal berapa, nilainya berapa. Gitu. Nah, asal syarat itu terpenuhi, itu udah beres, nggak usah sangat bagus, itu nggak apa-apa. Karena saya juga ngalamin sendiri gitu. IPK minimal berapa, saya pas-pasan. Terus bahasa Inggris TOEFL-nya berapa, saya pas-pasan. Gitu. Jadi yang penting punya nilai lebih yang perlu ditonjolkan gitu. Pengalaman yang lain nggak punya. Misalnya saya pernah menang lomba pidato bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu. Atau saya pernah punya pengalaman kerja di perusahaan IT dan saya ingin kuliah di Korea ngembangin bakat saya. Lebih ke itu daripada syarat-syarat bahasa Inggris, IPK macam-macam. Kalau menurut saya itu. Jadi jangan cuman fokusin ke hal-hal yang fact tadi akademis, tapi ke di luar itu yang bisa menambah portfolio diri kita masing-masing gitulah, pengalamannya apa, dan doa tentunya, karena beasiswa itu saya ngerasain sendiri ini keberuntungan. Berarti kalau untuk ikut beasiswa GKS, apakah itu wajib tuh Sam untuk bisa bahasa Korea? Ini mungkin ada yang bertanya-tanya juga. Sebenarnya kalau kalau waktu saya daftar GKS itu ya, bahasa Inggris pun kayaknya nggak ada persyaratan harus punya TOEFL gitu. Bahasa Korea harus gitu. Tapi rata-rata yang keterima itu punya gitu.
teman-teman saya di sini yang keterima GKS banyak yang nggak bisa bahasa Korea. TOEFL bahasa Korea itu nggak diwajibkan, tapi kalau punya itu jadi nilai lebih. Mungkin saya tambahkan lagi untuk bahasa Korea. Sebenarnya kepentingan bahasa Korea sebenarnya bukan cuma untuk dapat beasiswa. Nanti kalau sampai di Korea pun bahasa Korea sangat penting sekali. Gitu, Misalnya ingin part-time, ingin cari kerja, itu sangat membantu. Ingin buat punya link gitu lah, untuk punya relasi itu bahasa Korea sangat penting sekali. Untuk ganti visa itu juga bahasa Korea sangat penting sekali. Di garis bawahi yang part-time itu ya Sam ya? Maksudnya ya, karena kalau komunikasinya. mau part-time itu kan ada sistem poin. Jadi kalau orang yang misalnya baru aja datang, itu misalnya itu kadang harus memenuhi poin dulu. Kalau nilai kampus nggak bagus, itu harus memenuhi poin. Bisa bahasa Korea itu bisa salah satu poinnya gitu, bisa diperbolehkan. Kemudian kalau lulus misalnya, saya lulus kuliah S1, S2 atau S3, hari di Korea kan ada visa khusus untuk mencari kerja. Itu juga sistemnya poin. Kalau mau mendapatkan visa D10 untuk mencari kerja, harus dapat poin sekian gitu. Nah, sayang sekali banyak teman-teman yang nggak mencapai poin itu, jadi nggak bisa dapat visa itu untuk cari kerja di Korea. Gitu. Karena poin bahasa Korea itu poinnya yang paling, ya bukan paling tinggi, tapi bisa memaksimalkan itu antara 10 sampai 5, antara 5 sampai 15. Kalau misalnya kita mau cari kerja, yang paling penting adalah bisa bahasa Korea. Itu banyak peluang daripada yang nggak bisa bahasa Korea. Karena orang Korea tahu sendirilah, orang Korea walaupun negaranya sudah maju, tapi banyak juga yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi ya lebih baik bisa bahasa Korea itu sangat memungkinkan. Intinya itu ya Sam ya, lebih baik bisa bahasa Korea karena kesempatannya juga lebih luas ya Sam ya. Jadi tanya tipsnya gimana ya caranya supaya nggak menyesal dan nggak kesulitan kuliah di Korea nanti kalau datang ke Korea gitu ya. Jadi yang pertama tentuin passionnya di mana, yang kedua pilih negara dan belajar bahasanya biar hidupnya bisa nyaman dan belajar bisa lebih mudah. Kemudian tadi jurusannya kalau beda juga nggak apa-apa, tapi yang penting sesuai dengan kemampuan kita gitu. Nggak harus sama dari jurusan yang dulu sebelumnya. Itu kalau dari pengalaman saya, karena saya juga dulu keinginannya berbeda. Dulu waktu lulus SMA ingin jadi apa, tapi akhirnya ambil jurusan bahasa Korea. Jadi saya mungkin bisa cari tentang dari pengalaman saya itu dulu. Oke, terima kasih Andri Sam atas penjelasannya. Ya, sama-sama kamsahamnida. Kita bisa langsung panggilkan saja Kak Noni. Halo Kak Noni. Halo. Kalau tadi ke Korea adalah mimpi ya, mimpi, dream. Kalau ini kita kembali ke kenyataan dulu nih, bahwa untuk mewujudkan mimpi kita masih tetap butuh dana nih teman-teman. Betul apa betul? Kita kan sama-sama belajar strategi finansial untuk pendanaan ke Korea yang bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari teman-teman semuanya yang ada di sini. Kalau kita ngomongin mulai dari mana? Nah, ini tetapkan tujuan. Jadi, tujuan teman-teman itu apa sih gitu? Setelah kita menetapkan tujuan, kita hitung nih kira-kira berapa besar sih kebutuhan dana yang harus kita siapkan. Jadi kita kasih waktu nih. Nah, kenapa? Ini penting banget untuk kita agar kita bisa menyelesaikan itu sesuai dengan tenggat waktu yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Jadi ada sisi kedisiplinan dalam diri kita. Selanjutnya apa nih? Lakukan manajemen keuangan dengan rutin melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar. Ini selanjutnya. Kenapa sih perencanaan keuangan penting gitu? Kenapa? Nih contohnya, ekonomi tidak stabil. Oke, selanjutnya menghindari kegagalan. Lalu selanjutnya pos pengeluaran yang lebih rapi. Nah, ini selanjutnya adalah fokus dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya teman-teman fokusnya saya pengen kuliah di Korea, ya udah fokus gitu. Jangan pas di tengah jalan tiba-tiba belok kemana, tergoda dengan yang lain atau enggak patah semangat di tengah jalan, itu jangan sampai ya. Oke, di sini ada bagaimana tips mengalokasikan dana ke investasi dan dana darurat untuk freelance yang tidak memiliki penghasilan tetap katanya. Untuk dana darurat apakah cocok jika dibuat di deposito? Oke, ngomongin soal freelance, aku dulu freelance hampir 10 tahun gitu, di mana memang penghasilannya itu nggak menentu gitu. Dulu kalau misalnya sekali kerja bisa dapetin duitnya lumayan
bisa sampai berjuta-juta gitu. Cuman kan kita job datang nggak setiap hari kan gitu. Jadi cara mensiasatinya adalah kita jangan berfoya-foya atau kita jangan hura-hura saat kita menerima honor gitu. Iya, memang kita nggak bisa memungkiri ya. Thank you Ute. Ini adalah kasus yang mungkin sering terjadi sama kita. Jadi sebenarnya kita mau ngirit nih. Dengan kita pengen ngirit, pengen ngumpulin uang, tapi tiba-tiba teman-teman itu tuh ngajakin jalan atau ngajakin nonton atau ngajakin nongkrong. Mungkin sekali 2 kali nolak masih oke, tapi kalau nolak terus mungkin nggak enak gitu ya. Nantinya malah takutnya dijauhin, dibilang nggak asik atau gimana gitu ya. Nah mungkin dengan teman-teman yang kamu ngerasanya nggak terlalu satu visi misi nih, mungkin kamu bisa tetap temenan, tapi nggak usah terlalu deket gitu. Jadi kita harus tetap fokus gitu. Makanya di sini aku tuliskan cari teman atau komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama. Jadi kita juga lebih lebih memiliki pola pikir yang sama gitu. Kalau misalnya kita nggak mau boros tapi teman-teman di sekitar kita boros, ya mendingan kita jaga jarak gitu dari teman-teman yang seperti itu gitu. Kasih banget untuk Kak Noni atas penjelasan dan presentasinya, sangat tercerahkan sekali dan langsung sadar gitu ya. Selama ini sudah salah. Terima kasih Kak Noni. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Iya. Oke, annyeonghaseyo teman-teman. Annyeonghaseyo. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Terima kasih.